Shalom, jemaat Tuhan, apa kabar pada hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih sudah mengalami kebaikan-kebaikan, kemurahan kasih sayang Tuhan. Dan mungkin ada juga saudara yang masih sakit, masih lemah. Pada hari ini saya mau bagikan satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita semuanya. Dari Keluaran pasal yang ke-10, mulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat ajaib, peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan keluar dari Mesir. Sebelum mereka keluar dari Mesir, ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan firman Tuhan katakan ada kegelapan yang sangat gelap meliputi seluruh Mesir. Sehingga sampai-sampai orang tidak bisa melihat lagi kepada temannya. Gelap sekali. Bahkan saking gelapnya seperti gelap itu bisa diraba. Sangat gelap. Tetapi yang luar biasanya di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika dikatakan ada terang di tempat kediaman mereka, ini bukan bicara mengenai terang secara jasmani, terang natural. Seperti contohnya ada pelita yang mereka miliki. Tentu saja orang Mesir sebagai penguasa di daerah mereka sendiri pasti memiliki benda-benda penerang. Tetapi saking gelapnya cahaya, tidak ada cahaya kegelapan yang begitu luar biasa, sehingga pelita-pelita itu sendiri tidak bisa menerangi selama 3 hari. Tetapi terang yang dimiliki oleh bangsa Israel itu berbicara tentang hal-hal yang supernatural, yaitu di mana Tuhan sendiri yang menjadi penerang di rumah-rumah mereka. Tuhan sendiri yang menjadi penerang di rumah-rumah mereka. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya pasal yang ke-60 dikatakan ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini berbicara tentang situasi apa yang terjadi sekarang ini. Apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran di awal juga berbicara tentang apa yang terjadi di akhir. Kita orang-orang yang hidup di zaman akhir ini membicarakan tentang situasi, keadaan di masa lampau ini juga membicarakan kepada kita keadaan tentang di akhir zaman ini, di mana kita sekarang ini sedang hidup di satu zaman yang memang betul-betul sedang berada di dalam kekelaman. Firman Tuhan katakan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa artinya kekelaman ini? Kegelapan, tidak ada harapan, ada penyakit, kematian, hidup yang tidak berpengharapan. Tetapi firman Tuhan katakan, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Ada pengharapan bagi orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Kristus. Bagaimana pengharapan itu datang di dalam kehidupan kita? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11,
Ini ada rahasia firman Tuhan yang kita perlu pelajari pada hari ini. Ayat yang ke-29 dan 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia ini kita melihat bahwa untuk mendapatkan mujizat kesembuhan dalam hidupnya, orang mencoba dengan memakan ini dan memakan itu, makanan sehat, makanan herbal, vitamin, dan segala sesuatu. Tetapi semuanya itu tidak dapat menolong mereka. Tidak dapat menolong mereka. Karena yang dapat menolong kita adalah kuasa penebusan. Apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, itulah yang dapat menolong kita. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Mesir. Cahaya-cahaya yang mereka miliki tidak bisa memberikan terang kepada mereka. Tetapi kenapa terbit cahaya atas bangsa Israel? Ini berbicara mengenai Kristus, kuasa Tuhan. Di mana firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel untuk membuat tanda dengan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Dan tanda-tanda ini berbicara mengenai kuasa penebusan di dalam nama Tuhan Yesus. Seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka di dalam hidupnya kuasa Tuhan Yesus akan berkuasa sepenuhnya atas hidupnya. Dan kuasa daripada penebusan itu dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena di dalam kematian Kristus ada kuasa, ada urapan, ada mujizat. Di atas kayu salib Yesus katakan sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Untuk itu kita perlu senantiasa makan roti dan minum anggur yang berbicara mengenai darah dan tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh yang terpecah-pecah menjadi berkat bagi kita semua. Supaya tubuh itu menyatu bersama dengan tubuh kita. Itulah yang akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Kekuatan supranatural kepada hidup kita. Dan setiap kali kita menerima tubuh Kristus dan darah Kristus, kita mengakui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur darah Yesus kamu telah menjadi sembuh. Kita diingatkan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya 53. Bagaimana kematian Kristus memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna. Aman. Keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus bukanlah perjamuan yang sembarangan. Tapi ketika kita menerima darah dan tubuh Kristus, kita mengakui tubuh Tuhan, ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi di dalam ayat 30 dikatakan sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Karena apa? Karena kita makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kita makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Tapi ketika kita makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ada kuasa, ada urapan Tuhan yang akan mengalir. Maka kuasa itu cukup untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Dari semua kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu, pada malam ini saya mau menguatkan kita semuanya. Khususnya saudara yang sakit. Saudara ambil darah dan tubuh Kristus. Saudara bisa ambil teh atau jus yang saudara miliki di rumah. Roti yang saudara miliki. Atau apa, biskuit yang saudara miliki. Doakan itu menjadi darah dan tubuh Kristus.
dan makan, minum darah dan tubuh Kristus, akui tubuh Tuhan, maka engkau terima kekuatan, engkau terima mujizat, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu bersemangat, hari Minggu ini kita akan terima perjamuan kudus yang akan memberikan kekuatan. Selesai sudah masa-masa penyakit ini dari hidup kita, dan Tuhan menyembuhkan kita secara sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang lemah dan sakit. Ulurkan tanganmu yang berlubang paku pada malam ini dalam hidup mereka. Pada pagi hari ini, aku berdoa Tuhan, sebagaimana mujizat yang kau lakukan di tengah-tengah bangsa Mesir kepada orang-orang Israel. Biarlah anak-anakmu yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, biarlah terang Tuhan juga bersinar dalam hidup mereka. Terang Tuhan bercahaya di dalam hati mereka, memberikan kepada mereka pengharapan yang mereka miliki di dalam Yesus. Karena besar pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus. Dan biarlah mereka terima mujizat kesembuhan pada malam ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan jadilah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.